Kemerdekaan itu kan seharusnya jadi awal yang baru ya. Tapi buat Bolivia, 100 tahun pertama setelah mereka lepas dari Spanyol, justru jadi abad yang penuh kekacauan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana janji kebebasan itu malah nabrak kenyataan pahit warisan kolonialisme. Kutipan ini, wah ngena banget. Merdeka sih merdeka di tahun 1825, tapi sistemnya nggak berubah sama sekali. Jadi buat sebagian besar rakyat Bolivia, yang ganti itu cuma siapa yang berkuasa, bukan nasib mereka. Miris ya. Oke, jadi setelah akhirnya lepas dari Spanyol, gimana sih wujud negara baru ini? Ya, di atas kertas mereka memang merdeka. Tapi kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, ceritanya jauh lebih rumit. Bolivia itu lahir dalam kondisi yang susah banget. Mereka mewarisi struktur sosial yang super timpang, dan kemerdekaan ternyata nggak banyak mengubah itu. Kekuasaan itu cuma pindah tangan loh, dari penjajah Spanyol ke segelintir elit lokal aja. Rakyat biasa, ya tetap di bawah. Nah, perpecahan di dalam negeri ini ujung-ujungnya jadi kekacauan politik yang parah banget. Negara ini kayak lagi cari-cari bentuk, tapi yang ketemu malah ketidakstabilan terus-terusan. Dan yang ironis, sebetulnya mereka udah coba loh buat membangun pemerintahan yang stabil. Mereka nulis konstitusi berkali-kali, bikin aturan baru, tapi ya itu semua cuma di atas kertas. Prakteknya, negara ini terus-terusan diguncang kekacauan. Kenyataannya, kepemimpinan itu gonta-ganti terus, kayak pintu puter aja. Para jenderal militer sering banget ngerebut kekuasaan lewat kudeta. Dalihnya sih selalu buat menyelamatkan negara, tapi yang ada malah bikin kondisi makin runyam. Terus muncul pertanyaan penting nih, di tengah semua kekacauan politik ini, duit negara lari kemana? Bolivia itu kan kaya sumber daya alam, tapi siapa yang nikmatin hasilnya? Ekonomi Bolivia itu hidupnya dari pertambangan. Tapi lihat deh kontras yang tajam ini. Kekayaan yang digali dari keringat mayoritas rakyatnya, malah cuma dinikmati sama segelintir orang dan investor asing. Nggak netes ke bawah sama sekali. Terus gimana nasib para pekerja pribumi yang jadi tulang punggung ekonomi? Ya ampun, kemerdekaan nggak bawa perubahan apa-apa buat mereka. Mereka tetap kejebak dalam kemiskinan, tanpa hak, dan kayaknya tanpa harapan buat masa depan yang lebih baik. Seakan-akan masalah di dalam negeri belum cukup ya, Bolivia juga harus hadapin tekanan dahsyat dari negara-negara tetangganya. Dan ini nih yang akhirnya jadi salah satu trauma terbesar dalam sejarah bangsa mereka. Jadi, sepanjang abad ke-19 itu isinya perang melulu sama negara tetangga. Dan hasilnya, kalah telak. Setiap kekalahan itu bukan cuma berarti kehilangan tanah, tapi juga kehilangan potensi ekonomi negara di masa depan. Dan inilah puncaknya, pukulan yang paling menyakitkan. Bolivia kehilangan aksesnya ke Samudra Pasifik, sebuah kehilangan yang bakal membentuk identitas dan nasib negara ini untuk generasi-generasi berikutnya. Menjadi negara yang terkurung daratan itu bukan cuma masalah geografis di peta loh. Ini jadi trauma nasional yang mendalam. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi mereka jadi terhambat banget dan koneksi mereka ke dunia luar jadi super sulit. Oke, sekarang kita maju ke awal abad ke-20. Coba bayangin situasinya. Masalah di dalam negeri numpuk, dari luar juga ditekan habis-habisan. Semua tekanan ini menciptakan situasi yang, eksplosif banget. Fondasi negaranya udah retak di mana-mana. Bagan ini nunjukin betapa rusaknya fondasi sosial Bolivia waktu itu. Ketimpangannya jomplang banget kan? Segelintir elit nguasain hampir semua kekayaan, sementara mayoritas rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kesenjangan kayak gini tuh gak mungkin bisa bertahan lama. Tapi dari penindasan yang terus-menerus ini justru lahir kesadaran. Para pekerja, petani, dan masyarakat adat gak mau diam lagi. Mereka mulai berorganisasi, bikin serikat buruh dan gerakan sosial, lalu bersatu buat menyuarakan tuntutan yang paling dasar, keadilan. Tapi apa respons negara? Negara yang harusnya ngelindungin rakyat malah ngelindungin kepentingan elit. Setiap tuntutan buat keadilan, jawabannya selalu sama, represi. Setiap teriakan minta hak dibalas dengan kekerasan. Jadi coba kita rangkum. 1 abad penuh kekacauan politik, eksploitasi ekonomi, dan kemarahan rakyat yang dipendam, semuanya ini numpuk, nggak pernah selesai. Udah kayak bom waktu yang detaknya makin kenceng. Ini bukan cuma cerita tentang kegagalan loh, ini adalah pendahuluan, panggung yang disiapkan untuk sebuah revolusi radikal yang bakal mengubah segalanya. Sejarah Bolivia sedang menuju titik ledaknya. Pertanyaannya bukan lagi apakah bom ini akan meledak, tapi kapan?